Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mencermati gambar permainan pinguin dan singa laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan memutar. Yang kedua, dengan mencermati gambar permainan pinguin dan singa laut dan mencermati penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan menekuk. Nomor 3, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah. Nomor 4, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah. Dan nomor 5, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks dongeng. Ayo mengamati. Bermain pinguin dan singa laut. Permainan pinguin dan singa laut adalah permainan air yang dilakukan dengan membuat lingkaran. Pinguin berada di dalam lingkaran dan singa laut berada di luar lingkaran. Cara bermain pinguin dan singa laut. Yang pertama, dibagi 3 kelompok. Ada yang bertugas sebagai singa laut, sebagai pinguin, dan sebagai lingkaran. Yang kedua, beberapa anak membuat lingkaran dengan saling berpegangan tangan. Yang ketiga, permainan dimulai dengan singa laut menangkap pinguin yang sedang ada di luar lingkaran yang telah dibuat. Yang keempat, lingkaran anak berputar dengan tujuan untuk menghalangi singa laut yang akan menangkap pinguin. Yang kelima, jika singa laut ingin masuk lingkaran, singa laut harus menyelam terlebih dahulu. Dan yang keenam, permainan akan berhenti jika singa laut berhasil menangkap pinguin tersebut. Adapun tujuan dari permainan pinguin dan singa laut yaitu, yang pertama tujuannya agar anak-anak tidak takut saat memasuki kolam renang. Yang kedua, agar melatih anak dalam bergerak di air. Dan yang ketiga, untuk melatih menyelam anak-anak yang masih ragu dalam berenang. Sebelum melakukan permainan di air atau sebelum melakukan olahraga di air, sebaiknya kita harus melakukan pemanasan agar tubuh kita tidak mengalami cedera. Adapun beberapa gerakan pemanasan yaitu contohnya seperti berikut ini. Ini adalah gerakan merentangkan kedua tangan lalu diputar ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini disebut dengan gerakan memutar. Dan gerakan yang kedua yaitu gerakan mengangkat satu kaki di dalam air untuk melatih keseimbangan. Ayo mencoba. Lakukan permainan pinguin dan singa laut dengan bekerja sama antar teman sekelompok. Permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Ayo berlatih. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti.
Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Nama-nama teman Siti yaitu ada Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Sekarang kita kelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Di kelompok putra yaitu ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Dan di kelompok putri ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan jenis kelamin. Contohnya seperti berikut ini. Ada kelompok putra dan kelompok putri. Kelompok putra yaitu ada Anto, Banu, Kamal, Yana, dan Jae. Dan di kelompok putri ada Andin, Marwah, Nirmala, Tari, Sinta. Setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Marilah kita sama-sama baca dongeng berikut ini. Judul dongengnya yaitu Kiki dan Kiku. Ada dua ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku, karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu, asal kamu mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya seperti biasa Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin makannya? Tanya Kiki.
Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Ketok, tok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Isi dari dongeng Kiki dan Kiku adalah tentang persahabatan dua ekor burung yang sifatnya jauh berbeda. Kiki memiliki sifat rajin, suka bangun pagi, sedangkan Kiku sifatnya pemalas, selalu bangun siang. Tetapi karena kegigihan Kiki dalam mendorong Kiku untuk berubah supaya bisa bangun pagi, Kiku akhirnya bisa bangun pagi dan tidak malas lagi. Amanat dari dongeng tersebut adalah kita harus bisa bangun pagi-pagi dan berolahraga. Manfaat dari bangun pagi dan berolahraga adalah tubuh menjadi lebih sehat dan bugar sehingga daya tahan tubuh kita kuat, jadi tubuh kita tidak mudah sakit. Ayo berlatih. Berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah yang sering bangun pagi? Yang sering bangun pagi yaitu Kiki. Nomor 2. Siapakah yang malas bangun pagi? Yang malas bangun pagi yaitu Kiku. Nomor 3. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi adalah berolahraga. Nomor 4, apa akibat dari tidak bangun pagi? Nomor 5, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Nomor 6, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Nomor 4, 5, dan 6 adalah tugas buat kalian. Silakan kalian kerjakan di buku tugas. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu tentang sikapmu terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga. Diskusikan pula bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng di atas. Contoh hasil diskusinya seperti berikut ini. Sikapku terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah adalah menghargai perbedaan dengan tidak membeda-bedakan teman. Meskipun berbeda, kita dapat berteman dengan rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng di atas adalah ayam memiliki sikap yang sangat bersahaja, sehingga mengajak Kiki dan Kiku untuk sarapan bersama. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.